cerah ini kita bisa bermuajah ya Allah barakah yang kita cintai dalam acara rutinitas kita setiap Senin, yaitu pengajian majelis taklim aparatur. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang paling utama yang saya hormati Pak Camat, Bu Sekmat, segala pejabat aparatur yang ada di kecamatan atau dari PKH. Alhamdulillah kedudukannya masih istiqomah salam. Juga ibu dari puskesmas ya. Bukan, Oh, pengganti Pak Aden ya. Serta seluruh rekan karyawan yang ada di Selatan. Karom, alhamdulillah kelihatannya ceria. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk menerima waktu kepada Mukarram dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Caringin, juga yang saya hormati Bapak Kasih juga yang saya hormati jamaah pengajian aparatur di Kecamatan Caringin. Puji dan syukur bersama-sama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan pengajian MTA Majelis Taklim Aparatur, dan alhamdulillah Pak Camat, pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dan kebetulan materi yang biasa saya sampaikan adalah tentang ilmu tauhid. Sebagaimana yang biasa disampaikan, kita akan melanjutkan materi yang sempat tertunda di bulan yang lalu, dan pada hari ini kita akan coba untuk membahas salah satu sifat wajib terhadap Rasul. Nah, di mana kemarin kita sudah menyampaikan sifat wajib yang pertama bagi Rasul itu adalah sifat sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib bihaqihim terhadap para Rasul alaihi wassalatu wassalam al-amanatu, yaitu sifat amanah. Wadiduha, adapun lawan daripada sifat amanah, al-khiyanatu, yaitu sifat khianat. Wadalilu, adapun dalilnya ala dalika, bahwa para Rasul itu bersifat amanah. Laukhonu, apabila para Rasul berkhianat, bifi'lin muharramin, dengan melakukan sesuatu yang haram, au makruhin, atau sesuatu yang makruh. Lakuna, tentu kita, makmurina, diperintah ini sidalika, untuk melakukan sesuatu yang haram atau yang dimakruhkan. Wala yasihu, dan tidak sah anu marok kita diperintahkan
bimuharromin dengan melakukan sesuatu yang haram, au makruhin atau yang dimakruhkan. Nah, jadi sifat yang kedua itu dari sifat wajib terhadap Rasul itu adalah sifat amanah. Tentu timbul pertanyaan, apa yang disebut dengan amanah? Di sini untuk definisi daripada amanah itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah amanah menurut bahasa. Jadi amanah menurut bahasa itu adalah mendapat kepercayaan. Jadi setiap mendapat kepercayaan itu adalah yang disebut dengan amanah. Nah, yang kedua itu ada amanah menurut ilmu fikih. Jadi yang disebut dengan amanah menurut ilmu fikih adalah bertanggung jawab terhadap beban yang diberikan. Contoh misalkan, kita itu mendapatkan titipan. Nah, kalau titipan itu dikembalikan kepada yang menitip, itu berarti namanya amanah. Begitu. Ya. Seperti halnya misalkan, Pak, bukan hanya kita dititipkan sesuatu. Kira-kira kita punya istri titipan. Maka maaf, itu kita sering itu mendengar sebuah hadis Nabi bahwa Nabi itu bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipertanyakan tentang kepemimpinan. Biasanya ra'in itu diartikan pemimpin. Padahal ada kata lain itu yang bisa menjadi arti ra'in itu adalah yang mendapatkan amanah. Itu maksudnya. Jadi ra'in itu bisa berarti kita menerima amanah. Maka kalau demikian, itu ra'in itu sifatnya umum. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin atau penerima amanah, maka setiap penerima amanah itu harus mempertanggungjawabkan amanah. Maka kesananya fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Jadi imam itu pemimpin. Ini berarti pemimpinnya secara formal. Ya mungkin dari atas, misalkan yang paling atas sampai yang bawah itu amanah dari Allah. Karena jabatan pimpinan itu adalah hakikatnya adalah amanah dari siapa? Dari Allah. Dan itu akan dipertanggungjawabkan atau akan ditanyakan itu tentang kepemimpinan. Tapi bukan hanya imam, karena tadi kalau diartikan penerima amanah itu bukan hanya pemimpin secara formal. Bagaimana Pak? Coba lihat. Parojulu ro'in, maka laki-laki itu pemimpin an ahlihi dari siapanya itu? Bi ahlihi wa mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi seorang laki-laki pun adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanya itu tentang kepemimpinan. Jadi kita itu misalkan punya istri, kita pimpinannya, kita juga akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Karena apa? Kembali ke definisi tadi, bahwa yang disebut amanah itu adalah tadi orang bertanggung jawab terhadap beban.
Ketika berbicara beban itu adalah kewajiban. Karena tetap ketika seorang itu pun tanya, abdilah suami, kita punya kewajiban dan punya hak. Istri juga sama Pak, punya kewajiban juga dan punya hak. Makanya begini, maaf, di dalam Al-Quran misalkan contoh tentang kewajiban, Allah berfirman, wa ansiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan baik. Bukan hanya memberikan nafkah, tetapi ada sebuah tafsir yang menyatakan bahwa ma'ruf di situ adalah bil ijmali bil qaul. Baik di dalam berbicara atau berkomunikasi. Itu kewajiban. Sekarang caranya ibu-ibu, hari ini suami ibu gimana komunikasinya? Baik-baik saja. Baik-baik. Iya tanya. Habis mereka. Nah itu. Tapi ya maaf, buat kan tadi api menurut hadis Nabi sebetulnya, ya. Dari seorang imam itu secara formal kesininya turun. Itu jadi suatu karena sama-sama dia punya amanah. Makanya kalau kata Nabi, Allah binisa'i fa innahunna amanatun indahku. Kamu harus takut kepada Allah, harus takut kepada Allah tentang perempuan, sebab perempuan adalah amanah. Pamalam yakmur imro'atahu bisolat walam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Jadi perempuan itu adalah amanah dari Allah. Siapa yang tidak memerintah istrinya untuk sholat dan tidak mengajarkan sholat, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Tahu gimana Pak? Ini kita kadang-kadang punten Pak, berat sekali ini. Bukan saya tidak berbicara orang lain, saya juga anak sendiri. Kadang-kadang punten kita kan dalam Quran sama itu konteksnya. Wa'mur akhlaka bisholat, perintah keluargamu untuk melakukan sholat. Apalagi kalau anak itu lagi main Roblox, disuruh untuk sholat, alakannya malah kan istri-istrinya punya saja dingin. Perintah ke anak itu kadang tidak cukup satu kali. Ayo bayangkan. Ya, benar Pak? Iya betul. Dan ini kasuistis semua begitu. Saya oke cek batu bukan. Si mereka anak. Ya Allah, kayak batu rumah saya itu Pak. Tapi ke anak kadang-kadang yang ngomong bersusah. Apalagi perintah istri tahu dalaman dan luaran, makanya susah itu perintahnya. Makanya maaf kalau secara hukum fikih kita itu sebagai orang tua, walaupun anak belum balik, artinya belum balik itu belum masuk ke standar taklif, itu kewajiban orang tua sudah ada. Itu untuk mengajarkan pembiasaan itu kepada anak itu untuk melakukan sholat. Ulama mengatakan kenapa alasannya kok diwajibkan, bahasanya ditamrin. Apa itu ditamrin? Untuk pembiasaan. Karena hakikat sekolah yang paling dasar itu adalah di keluarga. Kalau misalkan di keluarga itu sudah dibiasakan, insya Allah anak pasti biasa. Berbahasa Sunda, dipukul macokan tungan, begitu tur begituman. Kalau kita tidak dibiasakan, ya Allah, sholat itu berat. Walaupun memang hitungan secara waktu paling satu hari satu malam cuma 25 menit. Karena kan satu hari satu malam itu kan hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Kalau satu waktu saja 5 menit, 5 kali 5 hanya 25 menit. Satu hari satu malam 24 jam. Setengah jam kurang 5 menit. Kita hanya mengorbankan waktu kita untuk menghadap itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berbicara contoh konkret, itu kewajiban kita itu dalam keluarga, ya. Atau suka begini, ada lanjutannya. La yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidanbin aqdama min jahalati ahli. Allah tidak akan menemui
seseorang yang punya dosa karena membuat keluarganya bodoh di dalam agama. Luar biasa. Nah ini kewajiban. Jadi bukan hanya kewajiban secara material. Kewajiban secara material itu jelas. Contoh misalkan ini, hakul mar'ati ala jauzi an yuqimaha ila qimah. Kewajiban seorang laki-laki kepada perempuannya itu yang pertama memberikan makan. Berarti kita harus memberi nafkah untuk memberikan makan. Wayak suha idak kasar, kita kasih pakaian. Artinya kita kan kewajiban nih ngasih makannya, ngasih pakaiannya. Ini mah gimana? Kalau sama istri ngambek terus gitu, kenapa cenah tidak dandan kali baju nanti dibangunkan. Nah itu ya, harusnya suami itu makannya harus ditanggung, terus pakaiannya juga sama, begitu ya. Kalau baik nama Pak Andri kasih baju yang bagus, yang kayak ada nuntut ya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan ya. Kalau kita pengen isi cantik, berarti kita juga harus kasih modal. Benar nggak Bu? Iya. Ini mah ngasih modal tidak, nuntut iya kan begitu. Ini kan tidak seimbang antara hak dan kewajibannya. Nah itu bahkan kesananya apa? Walayat bil wajah. Tidak boleh memukul wajah. Itu kewajiban suami. Nggak boleh ada KDRT. Walaupun memang keadaannya itu si istrinya itu misalkan musuh, artinya keluar daripada ketaatan, itu nggak boleh. Walaupun demikian, bahkan menghajar itu, misalkan gini, istri itu keluar dari ketaatannya, lalu menghajar artinya, menghajar bahasa kita itu menjauh, tapi tidak boleh itu menghajar dengan bicara. Misalkan kita mendidik nih, isi kita itu keluar daripada ketaatan, nggak boleh kita nggak berbicara. Kalau bisa sih nggak apa-apa dalam tidur, tapi kalau berbicara nggak boleh. Misalkan kita sampai nggak ngomong sama isi kita, nggak boleh. Nah itu, kita tuh lebih boleh kenapa kalau kita ngomong sama kita? Gitu, benar nggak Bu? Kalau suami nggak ngomong-ngomong misalnya 3 hari, boleh saja cepat. Kok tanyakin? Lebih beres daripada dilawan. Tenang gitu, tenang. Kalau misalkan dia ngampre dia menjadi istri lawanan sakit sih pasti sakit, tapi lebih sakit apabila dia 1000 bahasa ngomong kenawan kita lebih beri dia Pak. Jurus jitu. Bukan ini masalah. Nah itu. Nah artinya adalah bahwa ini maaf ini saya ngomong tentang masalah beban. Bukan masalah beban. Jadi bukan hanya pimpinan secara formal, kesininya juga ini Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa barrojul itu ro'in fi ahlihi, bahwa seorang laki-laki juga adalah penerima amanah. Bahkan punten ya, itu lanjutan hadisnya begini, wal mar'atu ro'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulun an ro'iyati. Jadi bukan hanya suami, istri juga penerima amanah. Ini saya kan ngomong amanah nih. Istri juga penerima amanah, maka seorang istri pun itu akan ditanya tentang kepemimpinan itu di rumahnya. Ibu punten, kalau tadi hak daripada istri kita berhak menerima untuk makan. Kita berhak untuk menerima pakaian. Kita berhak untuk diperlakukan dengan baik. Tapi di samping itu perlakuan baik yang kita terima, terus nafkah yang kita terima, itu di dalamnya ada kewajiban kita juga. Salah satunya apa Pak kewajiban? Kewajiban istri itu harus menjaga diri dan menjaga harkat suami, kehormatan suami. Nah makanya begini Mas, itu saya itu agak luar biasa ketika melihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ya.
Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata begini, syarru khisolir rijali khairu khisolin nisa. Ada kebiasaan buruk bagi laki-laki, tapi kalau ada di perempuan baik. Emang apa sih kebiasaan? Sikap buruk laki-laki kalau ada di perempuan jadi baik. Satu pak, hal buruk pikir kan. Saya juga agak aneh kok pikir di perempuan bagus, gimana ini alasannya? Yang kedua, wazahu, sombong. Laki-laki kita kan kalau pikir jelek ya pak. Ya, apa? Pikir jelek. Nah, sombong juga sama. Satu lagi, waduh, borangan. Laki borangan, mewah, jelek. Tapi ternyata kalau di perempuan bagus katanya. Kenapa? Fa'inal mar'ata idza kanat bahilatan hafidot malah wa malayujat. Sebab kalau perempuan itu pikir, dia akan menjaga hartanya dan harta suami. Sebab kenapa? Perempuan nggak boleh ngasih sembarangan kalau suaminya tidak mengizinkan. Ibu berehan, kalau salah kena dikenal, ngomong berenang di pamilikan HP itu suami bikin, mereka laki dan anjing nama. Kan itu. Itu yang pertama katanya pikir pak. Yang kedua apa? Yang kedua itu sombong. Kenapa? Ida kanat mazhuwatan istangkapat antara kalau makula ahadin di kalamin lain muriki. Sebab kalau misalkan perempuan sombong, dia tidak akan berbicara lemah lembut kepada setiap laki-laki yang mengundang fitnah. Itu pak. Jadi kan sombong, aku pernah biasa ya sombong gitu ya. Nah gitu. Kita itu kan apa katanya? Tapi kan punten ya. Kadang-kadang lemah lembut itu untuk orang lain, tapi untuk suami kita nggak benar ya Pak ya. Seperti halnya kita dandan, untuk Pak Ustadz Nurdin yang dandan tidak kuat jual wit. Jadi kalau pagi-pagi itu pakai parfum dan sebagainya, jual wit musimnya. Pas pengen suami mah baru pakai parfum. Nah itu kritikan itu dari para ajengan. Dan tapi sarwe kan. Nah itu ya. Imam punten ya. Lalu yang satu lagi, idza kanat khobanatan fariqat min kulli syai'in falam yahdud bil baitiha wa taqat mawaidatuhum hibatan min jauhi. Jadi kalau perempuan itu punya rasa takut, nah maka dia itu sangat menjauh dari tempat di mana itu akan timbul prasangka-prasangka salah karena takut dari suami. Nah ini kembali bahwa tadi bukan hanya pimpinan, tapi kita posisi suami dapat amanah istri juga punya dapat amanah dari siapa? Nah dari Allah yaitu suami, semuanya akan dipertanyakan. Ini kalau kita berbicara tadi definisi yang kedua, bahwa yang disebut amanah menurut fikih itu adalah orang bertanggung jawab terhadap beban yang diberikan kepada orang tersebut. Itu yang disebut amanah. Satu lagi, ada amanah menurut ilmu tauhid. Apa yang disebut dengan amanah itu menurut ilmu tauhid. Kalau amanah menurut ilmu tauhid itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, itu di dalam surat Al-Ahzab. Inna aradna, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Itu bahasa. Kami telah menawarkan amanah kepada langit. Kami telah menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung. Maka mereka menolak amanah tersebut.
dan manusia itu yang menerima amanah tersebut sungguh dolim dan bodoh manusia. Kenapa Pak di sini bahwa dikatakan kami itu menawarkan amanah? Wal maksudu ay wal qurbu taswiru adnil amanati wasiklu hamliha hamliha. Maksudnya di sini adalah dalam Al-Ahzab 72 ini sebagai gambaran bahwa amanah itu sangat berat. Itu maksudnya Pak. Amanah ini sangat berat. Saya juga belum tentu amanah, belum. Misalkan saya dikasih apapun kan ya tadi, seperti tadi. Saya pimpinan keluarga, saya dikasih amanah istri, saya dikasih amanah anak, saya dikasih amanah pekerjaan. Saya belum tentu amanah. Artinya saking beratnya amanah. Terutama adalah taklid agama. Ya maksudnya di sini kan ini bahwa itu ketika kita berbicara taklid amanah, karena menurut Imam Jauzi itu yang disebut amanah at-takalifu syar'iyyah min iltizami taati wa tarkil ma'asi. Jadi yang dimaksudkan di sini itu adalah taklid yang bersifat syar'i untuk tetap dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Kira-kira kalau kita tetap taat dan menjauhi maksiat ringan apa berat Pak? Berat. Saya sendiri sama Pak. Itu berat. Makanya maaf, ketika langit dan bumi menolak bukan berarti tidak patuh kepada Allah. Karena ini sifatnya takhir atau pilihan. Ini tadi bahwa maksudnya saking beratnya amanah sehingga langit, bumi, dan gunung pun itu menolak untuk memikul daripada amanah, gitu ya. Nah, bagi Rasul, kenapa wajib bagi Rasul itu bersifat amanah? Karena para Rasul itu supaya jadi uswah. Wajib kepada Rasul itu sifat apa? Amanah. Kenapa wajib kepada Rasul itu sifat amanah? Sebab Rasul itu supaya pantas jadi uswatun. Maka kita lihat juga dalam Al-Ahzab ayat 21. Maka dalam diri Rasul kita pun Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjuliku Allah, bagi orang yang merindukan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lidahnya ataupun dengan hatinya. Makanya di sini salah satunya saya nulis bahwa yang disebut laqad kana lakum itu ini, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun fi hadzal rasulil azim udwatan hasanatan taktabunahu bihi bi ikhlasihi wa jihadihi wa sabarihi. Bahwa orang-orang yang beriman, sungguh ada dalam diri Rasul itu adalah suri tauladan baik, di mana kalian itu bisa mengikutinya. Satu, dalam keikhlasannya, yang kedua dalam jihadnya, kesungguh-sungguhannya, wasobrihi, dan kesabaran. Sebetulnya kan gak banyak tapi susah kita mengikuti beliau. Bahkan yang lain itu bukan hanya ikhlas, jihad, dan sabar, bahkan dalam keridoannya. Emang gimana keridoannya? Artinya gini, Rasul itu orangnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengikuti beliau banyak syukur kepada Allah, kita juga harus banyak syukur mengikuti jejak Rasul.
Artinya ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita dapat musibah, alhamdulillah. Tidak dilahirkan. Nah itu dilahirkan musibah rupanya. Jadi memang sebetulnya kata-kata juga harus baik katanya ya. Kalau kita misalkan melakukan kesalahan apa itu? Astagfirullah. Kan ini banyak. Astagfirullah. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kita melihat yang takjub, yang endor. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Innalillah. Kan begitu. Kita dong. Kucing keluar. Kan gitu namanya. Benar ke? Namanya disebutkan dari kucing. Nah itu ya. Ini mah ngobrol bahkan yang susah itu kayaknya satu yang susah itu kalau dalam tafsir Jamal itu salah satu uswah dari Nabi itu ridho katanya. Itu yang susah itu. Emang kenapa ridho itu? Saya dapat definisinya dari Imam Busairi bahwa yang disebut dengan ridho versi Imam Busairi itu begini: sururul qalbi bimuril qadar. Hati selalu bahagia walaupun dalam kenyataan pahit. Jadi ridho itu hati tetap bahagia walaupun kenyataannya itu yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu bahas misalkan bagaimana kepahitan Rasulullah dalam perjuangannya, ya. Bukan hanya bahagia, tapi kepahitan, kesusahan dan lain sebagainya dialami oleh beliau, tapi tetap beliau itu selalu bahagia dan tidak mengurangi semangat itu untuk berjuang itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan definisi apa Pak? Amanah, ya. Nah, bagaimana hukum syara itu? Nah, maka hukum syara itu mewajibkan terhadap semua mukallaf harus bermakrifat bahwa wajib akli Rasul bersifat amanah. Resikonya kalau orang tidak memakrifatkan Rasul itu bersifat amanah, maka dia berdosa dan tidak sah imannya. Tetapi sebaliknya, kalau dia bermakrifat, maka dia akan mendapatkan pahala dan sah itu dalam keimanannya. Bukan hanya kewajiban terhadap mukallaf saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewajibkan itu kepada Rasul untuk amanah, walaupun mustahil Rasul tidak amanah. Sebab tadi wadiduhu al-khiyah. Jadi kebalikan daripada amanah itu adalah khiyah. Jadi mustahil itu bagi Rasul. Sebetulnya kan sifat mustahil bagi Rasul itu sudah pada tahu semua. Itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, idib, khianat, kitman, biladah. Jadi dulu para ajengan, para guru sumpah. Itu kadang gula apa namanya bahasa Sunda? Lagu naon ya? Jadi sebetulnya maaf kalau kiai-kiai dulu itu mengajarkan agama itu berasimilasi dengan budaya Sunda. Iya, dengan budaya itu tidak heterogen. Jadi saling melengkapi. Jadi asimilasi. Seperti itu aja kan, itu kembangnya bukan kembang Arab, kembang Sunda, tapi esensinya itu masuk. Bahwa memang ini kan kewajiban yang harus sampai. Makanya saya tuh sangat luar biasa terhadap Syekh Sabi. Syekh Sabi itu orang modern, dia yang mengarang fikih sunnah. Dia mengatakan bahwa kata beliau, Islam bukan musuh budaya selama sesuai dengan ajaran Allah.
Kan begitu, ya. Ini luar biasa. Jadi mustahil itu bagi bagi seorang rasul itu untuk berkhianat. Ya. Kalaupun misalkan tadi berarti kalau yang disebut dengan amanah itu dia bertanggung jawab, di sini kebalikannya amanah itu tidak dapat dipercaya. Kalau di secara bahasa dapat dipercaya. Kalau menurut fikih itu tanggung jawab, tanggung jawab. Kalau menurut tauhid itu misalkan tadi melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang, berarti sebaliknya melakukan yang dilarang dan juga tidak melakukan ketaatan. Nah itu mustahil bagi siapa? Bagi Rasul, para Rasul, termasuk Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah tadi dalil logikanya adalah lauhonu bibikin muharromin au makruhin. Itu adalah pernyataan satu atau premis satu. Lakuna makmurina bimisdari itu premis kedua. Artinya kalau dianalisa itu dua pernyataan. Lauhonu bibikin muharromin muqaddam. Lakuna makmurina bimisdari itu tali. Kalau berkhianat para rasul dengan melakukan yang diharamkan atau dimakruhkan, lakuna makmurina bimisdari, tentu kita diperintah untuk melakukannya. Kira-kira kalau kita diperintah melakukan hal mustahil tidak? Mustahil. Karena rasul itu sangat melarang kan, melakukan sesuatu yang tidak boleh kan melarang. Makanya ada kalimatilun, pernyataan kedua batal. Bahwa makmurina bimisdari itu batal pernyataannya. Ketika pernyataan kedua batal, maka pernyataan ke satu juga sama batal. Kalau laukhonu berkhianat, berarti kalau pernyataan satu dan dua batal, maka yang berlaku adalah pernyataan sebaliknya. Kalau tadi khianat, berarti sebaliknya adalah amanah. Maka wajib bagi Rasul itu adalah amanah. Rupanya itu saja yang saya sampaikan, teman-teman. Kita hanya satu sifat saja untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arong yang telah memberikan paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menuju pukul 9, kita tutup saja. Namun mohon kepada semua karyawan di kecamatan tidak berada dulu, karena nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak